Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup untuk kita angkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami berharap dan percaya kasih dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu melimpah di dalam hati dan pikiran saudara dimanapun saudara berada. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang masih ada kaitannya dengan topik di dalam podcast sebelumnya. Pekan ini kita akan membahas mengenai pengalaman kasih mula-mula. Nah, firman Tuhan terambil dari Wahyu, surat Wahyu kepada Yohanes, Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, topik kita kali ini ada hubungannya dengan topik pembahasan kita di pekan yang lalu ya, yakni mengenai pengalaman lahir baru. Jadi pengalaman lahir baru di mana seorang yang percaya kepada Yesus, seorang petobat baru, ia mengakui dosa dan pelanggarannya, kemudian ia mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan ia memberi dirinya untuk dilahirkan kembali dari air dan roh dalam prosesi baptisan kudus. Dan ia kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus tentunya. Maka yang terjadi kemudian ialah ia akan masuk di dalam satu journey atau perjalanan hidup yang berikutnya di dalam mengiring Tuhan, yakni pengalaman kasih mula-mula. Bagi saya pengalaman kasih mula-mula ini penting. Karena ini menandai awal dari orang percaya membangun pondasinya di dalam pertumbuhan rohaninya yang sejati bersama Yesus Kristus. Dan pengalaman kasih mula-mula ini saya pandang sebagai pengalaman Adi Kodrati ya. Ya, kenapa saya bilang Adi Kodrati? Karena bagi saya ini adalah mujizat. Jauh lebih besar daripada keajaiban-keajaiban yang ya bisa kita bilang kesembuhan ilahi itu memang hebat sih ya. Tetapi buat saya perubahan seseorang dari manusia lama menjadi manusia baru yang cinta akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu adalah juga pengalaman Adi Kodrati yang tidak kalah ajaibnya. Ada banyak orang yang disembuhkan secara fisik ya, tetapi hatinya tidak bertobat dan tidak berbalik kepada Tuhan. Apa gunanya ya? Apa gunanya saudara sehat kembali tetapi saudara jiwa saudara masih belum diselamatkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apakah pengalaman kasih mula-mula ini? Ya. Pengalaman kasih mula-mula itu bisa dibilang sebagai pengalaman di mana kita menjadi
sama seperti seorang bayi yang jatuh cinta kepada ibunya untuk pertama kali. Ia tidak mengerti, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorong dia untuk mencari kehidupan sejati itu. Sama seperti bayi yang ketika ia dilahirkan, ia tidak mengerti apa-apa, bukan? Naluri seorang bayi itu apa sih? Paling menangis, mencari makan karena ia lapar. Yang uniknya ya, kalau bayi itu ditaruh ya, karena saya juga punya seorang anak ya, yang saya juga melihat itu sebagai sesuatu yang ajaib, yang unik. Ketika anak kami itu ditaruh dekat dengan payudara ibunya, ia secara naluriah itu mencari, bisa tidak diajari, dia bisa mencari sendiri. Dan dengan naturalnya, ketika ia terhubung dengan payudara ibunya, ia dengan sendirinya mengisap ASI itu dari ibunya. Maka di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, ini adalah gambaran dari kasih mula-mula ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, lahir baru ya, atau baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi di sini disebutkan oleh surat Petrus ya, kita mesti lahir baru, dan pengalaman di dalam kelahiran kembali itu kita akan jadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ya, jadi pengalaman lahir baru itu biasanya ditandai dengan ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan ini penggenapan dari nubuat dari nabi-nabi di masa yang lalu ya, dimana saya lupa nih nabi siapa, saya lupa, Nabi Yoel kalau tidak salah ya. Pokoknya ada salah satu nabi yang berkata bahwa suatu saat akan ada rasa haus dan lapar yang Tuhan akan berikan kepada umatnya. Rasa haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran. Dan inilah yang digenapi ketika orang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan kemudian ia mengalami pengalaman lahir baru. Setelah itu genaplah apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Kamu akan mengalami yang namanya dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi bayi haus akan air susu. Nah, pengalaman yang saya alami itu mesti kita cross check ya. Saya udah cerita kemarin, kalau sebelum saya lahir baru, sebelum saya percaya bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus, saya ini orang Kristen, tapi saya tidak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Hari Minggu saudara tahu sendirilah ya. Hari Minggu itu bagi anak-anak 90-an seperti saya ya. Saya anak yang lahir di awal tahun 80, saya besar di masa peralihan media yang luar biasa ya. Saya mengalami perkembangan teknologi dan pembaruannya sampai hari ini. Hari Minggu itu adalah surganya kita untuk berada di depan TV bagi anak-anak yang lahir tahun 80 dan bertumbuh besar di tahun 90-an ya. Karena hari Minggu itu tontonan di TV itu paling banyak acara-acara buat anak-anak ya. Mulai dari tokusatsu dari Jepang, kartun-kartun Jepang, anime dan lain sebagainya yang memanjakan kita dari pagi sampai hampir siang. Jadi anak-anak seperti saya yang pada waktu itu masih remaja, tentunya akan jadi enggan ya pergi ke gereja ya, males. Lebih baik saya nonton kartun di rumah ya. Apalagi kalau kartun atau animenya itu sudah berseri atau bersambung ya, kita pengen tahu lanjutan ceritanya. Jadi dengan kata lain, saya jadi orang Kristen, tapi saya malas untuk beribadah, saudaraku ya. Saya lebih suka nonton kartun. Nah, itu wajar saja sih, wajar ya. Tidak ada salahnya juga ya. Sebagai seorang anak-anak, sebagai seorang remaja yang menyukai hiburan pada masa itu. Karena masa itu belum, ya seingat saya memang belum ada YouTube dan
akses internet juga belum ada ya di tahun 90-an itu. Bahkan di akhir tahun 90-an juga sama. Nah, saudaraku, ketika saya mengalami lahir baru, ada sesuatu yang berbeda di dalam hati saya. Nah, inilah yang harusnya juga terjadi dalam hidup kita. Jadi ingat saudara ya, sesuatu yang berbeda itu ialah saya percaya roh manusia saya itu dilahirkan kembali oleh roh Allah. Dinaungi, bahkan roh Tuhan itu diam dan menetap di dalam batin kita. Ya, kita menjadi rumah kediaman Tuhan, bait Roh Kudus seperti itulah, di mana Tuhan menetap menaungi manusia rohani kita. Karena firman Tuhan berkata kalau dua laki-laki dan perempuan itu bersatu dalam pernikahan, mereka akan jadi satu daging. Tetapi di dalam Alkitab kita dikatakan kalau roh Allah dan roh manusia itu bersatu, mereka akan menjadi satu roh. Itu ya. Ada di dalam Alkitab, saudara-saudara boleh buka sendiri lah. Ya. Nah, biar saudara nggak ragu-ragu dengan apa yang saya katakan, saudara boleh lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Nah, ayat ini ada padanannya di ayat sebelumnya ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikian kata nas ini, keduanya akan menjadi satu daging. Itu adalah gambaran dari kesatuan tubuh atau perzinahan ya. Kalau orang mengikatkan dirinya dengan perempuan atau wanita lain, ya mereka akan menjadi satu daging. Makanya disebut bersetubuh. Tapi kalau saudara mengikatkan diri saudara kepada roh Allah, kepada Tuhan, maka saudara akan menjadi satu roh dengan Dia. Di sini juga ayat selanjutnya disebut mengenai bait Roh Kudus, bahwa Tuhan tinggal dalam hidup kita. Nah, kalau saudara baca surat-surat Injil Yohanes ya, bahwa di dalam diri kita itu ada roh yang memang tidak berbuat dosa, yang menuntun kita untuk hidup di dalam kekudusan itu ya. Di dalam batin kita itu ada roh yang tidak berbuat dosa itu, yakni roh Allah itu sendiri, Roh Kudus yang menaungi, yang menyertai hidup kita. Ya, cuma kita tetap akan melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam Injil, yakni untuk menjadi pengikut Kristus kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri itu yakni menyangkal daging ya, karena mau tidak mau semua manusia ini sudah jatuh dalam dosa, sehingga natur daging kita, tubuh kita ini sudah terjual di bawah dosa, saudaraku ya. Artinya manusia itu menginginkan keinginan-keinginan dunia ini di dalam dagingnya. Tetapi ada keinginan-keinginan daging itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya yang berhubungan dengan dosa seperti perzinahan, percabulan, segala macam hawa nafsu jahat ya, kecemaran. Nah, kesemuanya itu harus disangkal. Tetapi penyangkalan itu bukan dengan kekuatan darah daging kita, melainkan oleh karena Roh Kudus itu yang memimpin kita dari dalam, menuntun kita, memampukan kita. Sehingga saya ingat dulu untuk sebenarnya untuk menyangkal dosa itu mudah, saudara ya. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang," karena kuk ini ringan, tidak berat. Ya, hukum-hukum Tuhan jangan berzina. Itu berat kalau saudara cinta perzinahan. Tapi kalau saudara cinta Yesus, maka untuk menyangkal diri berbuat dosa perzinahan itu akan jadi mudah. Ya, ketika saudara mengalami yang namanya pengalaman lahir baru. Karena manusia rohani saudara mulai sadar akan yang namanya kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan, akan kebenaran, akan dosa. Saudara mulai sadar bahwa berdosa itu menyakiti hati Tuhan. Saudara mulai merasakan bahwa sedikit saudara melakukan dosa, saudara merasa amat sangat bersalah. Sehingga saudara diinsafkan
Nah, itu karya Roh Kudus juga di dalam hati kita. Saat kita mengalami yang namanya kasih mula-mula, kesadaran akan kebenaran, akan firman Tuhan, bahkan kesadaran akan dosa itu menjadi lebih kuat di dalam batin kita. Di samping tadi rasa haus dan lapar akan kebenarannya. Rasa haus dan lapar itu akan mendorong kita untuk datang mencari Tuhan. Rajin bersekutu, rajin beribadah, rajin berbakti. Dan ini pengalaman Adi Kodrati, saya katakan. Karena sebelumnya saya tidak seperti itu. Saya bukan orang yang suka ibadah, saya acuh tak acuh. Saya bahkan mencibir orang-orang yang rajin ibadah. Bukankah saya sudah pernah cerita, saudara ya? Kalau saya berkata jadi orang Kristen jangan terlalu sering-sering lah ibadah, gak usah terlalu fanatik lah. Tapi ketika saya lahir baru, dan saya mengalami cinta mula-mula, kasih mula-mula, anehnya saya jadi pengen selalu beribadah, saudaraku. Karena ada rasa haus yang tidak tertahankan di dalam batin saya. Saya pengen cepat-cepat datang bersekutu bersama, berdoa bersama, membuka kitab suci dan belajar kebenaran firman bersama. Itulah makna dari kasih mula-mula, saudaraku ya. Dan kalau saudara masih belum mengalami pengalaman kasih mula-mula, mari minta berdoa kepada Tuhan. Dan saya juga mau mengajak saudara untuk mendengarkan video yang sebelumnya supaya saudara bisa memahami bahwa pengalaman kasih mula-mula itu diawali dengan pengalaman lahir baru. Nah, kalau kita baca Wahyu pasalnya yang kedua tadi ya, ini adalah peringatan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Bahwa di sini Tuhan memberikan pujian ya. Aku tahu segala pekerjaanmu ya. Kalau saya baca jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang sebenarnya dewasa. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka juga bertumbuh dalam kebenaran sehingga mereka tidak mudah ditipu. Dan terus terang ya, kebenaran firman ini juga berbicara kepada saya. Saya juga termasuk orang dari jemaat Efesus ya, saya rasakan dalam pribadi saya. Saya orang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya sungguh-sungguh ingin rindu mengenal Tuhan. Saya belajar kebenaran firman Tuhan sehingga saya bisa tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga saya bisa juga berkata, oh iya, orang-orang yang mengaku dirinya rasul, kalian bukan rasul, kalian penipu, kalian pendusta. Ini adalah orang-orang di Efesus. Banyak orang yang mengaku-ngaku rasul tetapi mereka tuh mencari keuntungan dari jemaat. Ini disebutkan di dalam surat Wahyu pasal 2 ini. Dan orang-orang Efesus tuh tahu kebobrokan daripada hamba-hamba Tuhan yang mengaku rasul ini. Mereka membongkar dusta-dustanya. Wah, mereka adalah orang-orang Kristen yang sebenarnya luar biasa, dewasa. Namun ayat yang keempat ini mengagetkan. Dan ini juga mengagetkan buat saya. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini peringatan besar, saudaraku. Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Wow. Dari semua pelayanan, kesungguhan, ketekunan yang luar biasa itu, ternyata ada cacatnya. Kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Dan ayat 5 katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan ini dipandang kejatuhan yang dalam. Ketika saudara tidak menyadari bahwa engkau jatuh terlalu dalam dan kejatuhanmu ialah engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kemudian di situ ada peringatan. Bertobatlah dan kembalilah lakukan apa yang semula engkau lakukan. Pertanyaannya sekarang, dan ini juga pertanyaan buat saya. Apakah itu kasih mula-mula yang banyak kali kita tinggalkan? Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi saya pribadi mendapatkan jawaban bagi saya pribadi ya. Kasih mula-mula yang saya tinggalkan ialah cinta saya kepada Tuhan. Ketulusan saya kepada Tuhan.
kesederhanaan saya mencari Tuhan. Ketekunan, kerajinan yang dimotivasi oleh rasa cinta itu yang hilang. Saya tetap tekun, saya tetap melayani, saya tetap tekun belajar kebenaran. Tetapi kesemuanya itu bukan lagi dilandasi oleh kesederhanaan. Rasa cinta, rasa sayang saya kepada Tuhan. Tetapi saya belajar hanya untuk supaya semakin kelihatan rohani. Wawasan saya semakin luas. Saya semata pengen nunjukin bahwa saya adalah orang yang juga bertumbuh dan mengerti banyak hal. Tapi saya meninggalkan satu hal yang utama ini. Simplicity, kesederhanaan hati saya yang dulu. Yang cuma semata karena cinta Tuhan seperti seorang anak-anak. Yang cuma pengen menyenangkan hati Tuhan. Saya kehilangan itu, saudaraku. Dan yang kedua saya diingatkan ialah dengan Marta, saudaranya Maria, yang sibuk melayani, yang sibuk mengabdikan dirinya, dan berpikir bahwa aku sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Aku sudah berjerih lelah, berlelah-lelah, bercapek-capek untuk pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau ternyata saya mengambil bagian seperti Maria, yang duduk diam dekat dengan kaki Yesus dan mendengarkan isi hatinya. Itu yang Tuhan rindu dalam hidup kita, saudaraku. Sesuatu yang simple yang harusnya kita lakukan dengan tulus dari dulu. Duduk diam dekat kaki Tuhan, bergaul karib dengan Dia. Bukankah Tuhan suka bergaul karib dengan jemaatnya, dengan hambanya? Ketika awal saya bertobat, saudaraku, saya tuh selalu terinspirasi dengan kisah Henokh. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan saking karibnya, Henokh ini diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Tidak mengalami kematian. Dia diangkat hidup-hidup masuk ke sorga. Karena saking dia begitu cinta Tuhan. Awal saya bertobat, saya dimotivasi hal ini, saudaraku ya. Dan terus terang ketika kita sudah masuk dalam pelayanan dan kita masuk dalam hiruk pikuk kesibukan dunia pelayanan, kita jadi lupa lagi bergaul karib dengan Tuhan. Segala yang kita lakukan hanya pelayanan, tapi kita lupa secara pribadi melayani Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman ini kita diingatkan kembali. Kembali kerjakan apa yang semula engkau kerjakan. Kemurnian ketulusanmu di dalam melayani Tuhan. Bahwa engkau tidak melakukan semuanya itu untuk mendapatkan pujian manusia. Atau untuk kemegahan atau apapun juga. Tetapi betul-betul secara sederhana kita untuk mencari dan menyenangkan Tuhan secara pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara, saya berharap dan berdoa saudara semua boleh bertumbuh dalam kebenaran dan memiliki pengalaman kasih mula-mula. Saya mau kasih tahu, di saat momen kasih mula-mula ini, isilah itu dengan hal-hal yang pokok di dalam ajaran-ajaran kekristenan. Ya, bertumbuh. Jangan selalu terpesona dengan yang namanya kesembuhan ilahi. Jangan selalu terpesona dengan yang namanya karunia-karunia roh. Tetapi bangunlah dirimu di atas dasar kebenaran firman yang sejati, yang hakiki. Ya, kalau itu mengajarkan soal rumah tangga, maka belajarlah kebenaran-kebenaran pokok tentang kehidupan dalam rumah tangga, dalam kehidupan di dunia kerja, dalam kehidupan sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai seorang jemaat atau apapun itu juga. Perlengkapilah dirimu dengan kebenaran firman. Karena seandainya saya bisa memutar kembali waktu dan kembali ke masa lalu, saya mau mengajarkan ini kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dulu saya layani. Karena saya banyak melihat, banyak keluarga-keluarga Kristen yang terlalu sibuk dengan pelayanan. Yang tidak membangun dirinya di atas kebenaran firman Tuhan ketika mereka lahir baru. Mereka tidak banyak porsi diajar kebenaran mengenai relationship dalam rumah tangga, dalam keluarga.
Mereka tidak diajar mengenai membangun surga di dalam rumah tangga. Mereka tidak diajar dalam soal pembangunan karakter yang jujur, yang tulus, dan lain sebagainya. Yang banyak diajar ialah karunia-karunia berbahasa roh dan sebagainya yang sebenarnya mendorong mereka masuk dalam pelayanan. Tetapi akhir-akhir ini saya banyak melihat rumah tangga itu tuh retak. Ada yang bercerai, ada yang berpisah. Dan buat saya itu menyedihkan. Kalau akhirnya buahnya seperti ini ya. Karena di saat momen kasih mula-mula itu tidak dibangun di atas kebenaran firman Tuhan yang teguh. Ada juga orang yang ikut-ikutan akhirnya aliran-aliran yang nyeleneh. Padahal dulu rajin ikut komsel, ibadah, ngapain saja. Kenapa masih bisa dialihkan kepada pengajaran yang menyimpang gitu ya. Yang bahkan diantaranya ada pengajaran yang mempercayai Yesus datang lagi dalam rupa seorang bayi, dalam seorang wanita. Dan mereka menolak yang namanya vaksin ini itu. Bagi saya itu miris ya. Kalau sampai orang-orang percaya tidak bisa mengenal mana ajaran yang sehat, mana ajaran yang menyimpang atau ajaran yang sesat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami cinta mula-mula, pengalaman lahir baru, mari bertumbuhlah dalam kebenaran firman yang sejati, yang pokok, yang ilahi. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan mengajar setiap kami. Tuhan tolong kami, pimpin kami. Karena kami sadar kami banyak kali mudah disesatkan Tuhan. Kami hanya berharap Tuhan, Roh Kudus menuntun dan memimpin kehidupan kami hari demi hari. Arahkan kami dan pertemukan kami kepada orang-orang yang bisa mendidik dan mengajar kami dalam kebenaran. Sehingga kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki dasar yang kuat, yang teguh di dalam kekristenan. Sehingga di masa yang akan datang kami tidak akan tergoyahkan Tuhan. Sekalipun kami jatuh, kami akan terus bangkit kembali bersama Tuhan. Dan kami bangkit di dalam kekuatan yang lebih besar lagi Tuhan. Di mana Kau memampukan kami untuk menanggung segala perkara. Dan kami juga boleh membangun kehidupan kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga, rumah tangga, segala usaha dan pekerjaan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.